guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ketika sang pangeran mendengar kata-kata Fang Han, dia juga patah hati. Kali ini dia ingin mengirim hadiah ulang tahun ke Linglong Xianzun, yaitu untuk menyenangkan mereka. Namun, dia tidak berani menyinggung sekte Taiyi secara terang-terangan. Sekarang Fang Han benar-benar mengatakan bahwa hadiah ulang tahun yang akan dikirim ke Linglong Xianzun adalah inti emas Zhao Xuanyi. Hal ini tentu akan membuat Linglong Xianzhou bahagia, tetapi itu merupakan kejahatan karena telah menyinggung sekte Taiyi. Fang Han berkata, jika kamu memberikan jin dan ini, Anda benar-benar akan dapat pelindung besar Linglong Xianzun. Tapi Anda memang harus menyinggung Taiyi, dan risikonya ada. Tapi kekuatan Wang Ye saat ini, itu terlalu lemah. Bahkan jika saya membantu Anda, tidak mungkin untuk merebut posisi kaisar. Jika aku diberikan kesempatan ini, maka aku akan memilihnya. Kata Fang Han mengambil jin dan Song Weiyi. Alasan yang pertama adalah kekuatan magis di dalam jin dan ini, hanya kekuatan magis biasa. Yang kedua adalah bahwa dia tidak bisa memperbaikinya sekarang. Bahkan setelah dia memadatkan inti emas, lebih baik dia meningkatkan basis kultivasinya. Ketiga, jika jin dan itu didedikasikan untuk Linglong Xianzun, ia akan memiliki dukungan besar. Linglong Xianzun pasti akan memberikan lebih banyak manfaat daripada jin dan itu. Ini adalah bisnis yang menguntungkan. Memaksimalkan manfaat dari barang-barang Anda sendiri, ini adalah metode perhitungan yang konsisten dari Fang Han. Pangeran berkata, masalah ini, izinkan saya mempertimbangkannya. Mari kita pikirkan hal lain. Setelah 7 hari, para pangeran akan menjelajahi reruntuhan kuno. Saya tidak tahu apakah Anda bisa membantu saya. Kata pangeran, aku tahu hal ini, tapi apakah peninggalan kuno yang dikatakan pangeran sangat berbahaya? Tanya Fang Han. Itu adalah bintang luar angkasa. Itu adalah medan perang kuno dari tetua kerajaan saya. Dahulu tetua menemukan arai kuno transmisi, dan menggunakan banyak energi untuk merangsang kekuatan arai kuno. Sebagai hasilnya, dia membuka pintu ke ruang dan waktu. Pada bintang yang unik, ada harta karun yang kuat di dalamnya, tetapi ada juga banyak monster tirani, iblis, dan rahasia aneh. Kali ini para tetua kerajaan membiarkan para pangeran kita menjelajah. Itu juga semacam ujian, kata pangeran menjelaskan. Oh, itu adalah tempat yang mirip dengan tanah 5 elemen. Gumam Fang Han mengangguk. Ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan kekuatan, tapi kekuatanku dangkal, dan aku tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Awalnya aku berencana untuk pergi dengan Xiao Yue, tapi sekarang dengan rekan Fang Han, jika kamu membantu, aku bisa lebih percaya diri. Kata pangeran, apakah Hua Tian tidak akan mengantar pangeran Feng pergi bersama? Ucap Fang Han bertanya, itu mungkin saja, jawab pangeran. Jika ini masalahnya, maka aku akan pergi bersamamu. Kata Fang Han memutuskan, awalnya dia ingin bergegas ke gerbang bintang untuk mengirim surat, tetapi setelah memikirkannya lagi, pertama-tama mengantar sang pangeran ke reruntuhan kuno, itu adalah hal yang baik. Mungkin dia bisa menemukan harta karun. Sekarang di tubuhnya bersih dan rapi akan harta karun. Bagus, kata pangeran menepuk meja dan berdiri, saya telah mengirim orang untuk diam-diam melihat semua pergerakan pangeran Feng. Jika ada berita tentang Hua Tiandu, saya akan memberi tahu Anda. Fang Han mengangguk dan menutup matanya untuk pergi ke kuil. Dalam beberapa hari ke depan, tidak akan ada hari yang santai, dan setiap harinya, rohnya akan terakumulasi. Pada saat yang sama, itu akan diberikan kepada telur kunpeng. Karena hari-hari evolusi kekuatan magis menelan besar tidak jauh. Setelah fagositosis selesai, dia tidak hanya dapat mempelajari kekuatan Meng Shaobei yang tak ada habisnya, tetapi bahkan lebih baik lagi. Dalam 7 atau 8 hari, itu telah berlalu. Fang Han memelihara dan mengisi ulang mana, dan tidak menghasilkan Yuan Ying dan, tetapi menyimpan sejumlah besar aura peri di banyak meridian.
Hanya menunggu Kidan darah, agar dapat berhasil dalam sekali gerakan melangkah ke Jindan. Sekarang kamu dan aku bekerja sama, bisakah Huatian mengenalinya? Aku telah menelan 1,3 juta jins Jiu Yang Seng Sui. Meskipun aku tidak bisa mengembangkan jembatan itu menginspirasi banyak kekuatan magis untuk menyembunyikan napas, dan mengubah bentuk fisik. Huatian bukan di ranah rahasia panjang umur, dia tidak akan bisa melihatnya. Ayo ubah. Tiba-tiba, Huang Kuantu berubah menjadi jubah, tapi itu bukan kuning, tetapi hijau zamrud, dan dikenakan oleh Fang Han. Tiba-tiba, seluruh tubuh Fang Han dan temperamennya berubah, tampaknya menjadi murid yang lemah. Pada saat yang sama, wajahnya juga berubah, seluruh orang terlahir kembali, dan tidak ada yang bisa mengenalinya. Kaisar Huangquan mendirikan reinkarnasi di masa lalu, melakukan perjalanan selama ratusan tahun, dan mengubah berbagai bentuk fisiknya. Baru saja berpakaian, sang pangeran bergegas masuk. Melihat penampilan Fang Han, dia tidak bisa percaya bahwa itu adalah Fang Han, berpikir bahwa ada orang lain yang berlari masuk. Fang Han berkata, "Pangeran, mulai hari ini, saya adalah seorang murid yang sedang belajar," kata Fang Han juga mengubah suaranya. Bagus, bagus, ini sangat tersembunyi, memang benar bahwa tidak ada yang bisa melihatnya. Kata pangeran tahu bahwa ini adalah Fang Han, dan dia kaget dan bahagia. Lalu dia berkata, "Hari ini adalah hari ketika pangeran kerajaan kita berkumpul, dan kita akan pergi ke ruang pertemuan." "Tidak masalah, ayo pergi," jawab Fang Han. Bagian paling sentral dari kota Xuanhuang adalah sebuah alun-alun yang luas. Pada saat ini, ada kecemerlangan jatuh di langit. Mereka semua adalah murid kerajaan dari Kekaisaran Xuan Besar. Mereka mengenakan jubah kuning. Ada juga beberapa ikat pinggang dengan ikat pinggang naga, yang merupakan beberapa kerabat dan leluhur yang jauh. Ini juga memastikan bahwa mereka memiliki kekuatan tirani yang cukup untuk menguasai wilayah puluhan miliar orang yang sangat luas. Saudara ke-13, saya mendengar bahwa saudara ke-24 telah merekrut seorang guru baru-baru ini. Nenek moyang dari saudara ke-18 telah dihapuskan olehnya. Saya tidak tahu apakah itu benar. Itu benar, orang ini tampaknya dari jalur iblis. Leluhur King yang dihapuskan di antara dua triknya. Jawab salah satu pangeran lainnya. Oh, bisakah kamu menemukan petunjuk dari mereka? Mata pangeran itu melintas secercah cahaya. Hei, pangeran ke-24 telah datang. Pergi, ayo pergi dan lihat. Fang Han juga melihatnya, diam-diam memandangi pangeran yang sedang menuju mereka, dan menemukan bahwa temperamen orang ini seperti buku yang tidak pernah bisa dibaca. Aku dengar pangeran ke-24 merekrut seorang guru, dan itu pasti orangnya. Kata pangeran yang baru datang ini berhenti di udara, melihat penampilan Fang Han, pangeran itu melontarkan sedikit kebingungan yang tidak mudah dideteksi, seolah-olah dia salah menebak.